Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وصلواتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه نفع الله بعلومه قدس الله سره ونور ضريحه ويعلي درجته في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesemuanya insyaallah dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan ngaji pada pagi hari ini di kitab Sahih Al-Bukhari, Sahihul Bukhari. Di kitab Sahih yang ditulis, kitab hadis Sahih yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita mendapat aliran barakah beliau mengaji sabda-sabda Nabi, semakin diberikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngaji babu tafaduli ahli imani fil a'mal. Jadi keutamaan ahli iman. Ahli iman itu orang yang di dalam hatinya ada iman, fil a'mal, di dalam perbuatannya. Jadi di dalam perbuatan orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang yakin, kemudian keyakinannya dibuktikan dengan amal saleh. Nah, apa keutamaannya? Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Amr bin Yahya al-Mazini المازيني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Jadi hadis ini dari Ismail, kemudian Malik, kemudian Amr bin Yahya al-Mazini an Abi Sa'id al-Khudri. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, jalur sanadnya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Yadkhulu ahlul jannati al-jannata. Yadkhulu, telah masuk, ahlul jannah, yaitu penduduk surga, al-jannata, kepada surga. Jadi penduduk surga itu telah masuk ke dalam surga. Nah, berarti ada penduduk surga yang tidak masuk ke surga. Artinya calon penduduk surga. Nah, kita semua ini umat Nabi masih calon penduduk surga. Kenapa? Karena umat Nabi punya jatah. Jatahnya apa? Surga.
Jadi kula pun panjenengan kita semua umat Nabi Muhammad ada jatah, ada tiket sudah. Jatahnya di mana? Jatahnya di surganya Allah. Tapi masih dalam kategori calon. Calon masih. Ada seleksi yang ketat. Nah, apa seleksi itu? Yaitu amal soleh. Itu seleksi. Jadi berabaan kula panjenengan ini calon penduduk surga. Tetapi ini sudah kabar gembira kepada kita umat Nabi Muhammad. Umatnya adalah memiliki tiket untuk masuk surga. Pertanyaannya, lulus tidak kita diseleksi untuk masuk surga? Nah, ini yang penting. Yadkhulu telah masuk ahli jannah kepada ahli jannah kepada surga. Wa ahlun nar an-nara. Dan penduduk neraka kepada neraka. Nah, artinya ada orang yang sudah masuk ke surga dan sudah masuk ke neraka. Thumma, kemudian yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala ya kepada malaikat. Malaikat siapa? Kepada malaikat, yaitu malaikat Malik ya, kepada malaikat Malik. Kemudian apa? Malaikat Malik itu penjaga neraka. Nah, akhriju, keluarkan. Akhriju, keluarkan. Man kana fi qalbihi, seseorang manusia yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya seseorang itu, mithqalu habbatin min khardali min imanin, walaupun hanya sedikit ya. Ini di sini sebiji sawi, artinya sedikit keimanan, amal soleh, keimanan yang ada dalam dirinya. Jadi Allah berfirman kepada malaikat Malik, penjaga neraka, karena sudah masuk semua ke neraka ya. Calon penduduk surga ada yang masuk ke neraka, calon penduduk surga ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk neraka melalui siapa? Malaikat Malik. Jadi hadis nikah perlu dipahami. Calon tadi kan ada calon penduduk surga. Tetapi di sini calon ternyata tidak harus masuk surga. Calon ada yang bisa masuk surga, ada yang calon surga masuk neraka. Nah, nikah. Nah, yang masuk neraka itu kemudian dikeluarkan oleh Allah. Apa kata Allah? Malik, keluarkan ya yang ada di neraka. Hambaku yang di dalam hatinya masih ada iman kepadaku, walaupun hanya sedikit dan sangat kecil sekali. Fayukhrajuna minha, kemudian dikeluarkan oleh malaikat Malik dari neraka. Jadi epele yang di dalam hatinya walaupun sedikit, sekecil biji sawi di sini, maksudnya sangat sekecil apapun imannya, ada iman di dalam hatinya, epele dikeluarkan lagi. Dikeluarkan dari neraka. Qadis waddu fayulqawna fi naharil haya awil hayati. Kemudian apa? Ketika dikeluarkan, tampak dari wajah mereka yang dikeluarkan hitam karena kobaran api neraka. Nikah sahih hadis. Jadi ketika dikeluarkan dari neraka bermalaikat Muhammad gereng muana, calang, tak glowing oleh. Walaupun di dunia aku bedek sepaling mahal, tapi mun bedek neraka orang bedek. Karena neraka tak ada bedek, tak ada glow gerwah, tak ada. Kenapa boleh bedek paling kerang, tak ada dengan neraka. Calang, coba. Qadis waddu, wajahnya menghitam, celang wajahnya. Kemudian, kenapa kok celang? Karena gelap, karena bekas. Kenapa? Bekas api, kobaran api.
Fayulqawna fi naharil haya. Kemudian karena hitam dikeluarkan dan dimandikan di sungai kehidupan. Itu tidak kian penduduk neraka nih kan. Pak keluar tapi sehat yang berdegi iman. Nah, keng kereng gak ada. Nah, kereng kelu, itete kelu gak ada. Keng esare dekian. Masuk ke surga kia. Pandiki kelu gak ada. Tak boleh. Karena di surga tidak ada orang yang berwajah hitam. Tidak ada. Wajahnya putih berseri. Penduduk surga. Makanya gelak. Sila kereng muana tak pada beres. Muana kereng muana celang. Nah, pandiki kelu. Namanya finaharil haya. Di sungai kehidupan. Nah, ketika kian dan akhirat. Ini kan sungai kehidupan. Bodoh sungai. Orang semandi eka bisa seger oleh muana. Seger oleh betena. Yang hitam kembali glowing tampak indah. Loh. Bersih. Nah, adika. Dibersihkan dulu. Okay? Dibersihkan dulu. Nah, oleh karena itulah. Orang yang masuk ke surga itu tampak berseri. Tampak putih semuanya. Ya, putih indah berseri. Nah, jadi hadis ini menerangkan bahwa orang yang di dalam hatinya ada keimanan sekecil apapun, maka ketika dia masuk neraka, kalah dengan Gusti Allah. Apa maknanya? Satu, itulah rahimnya Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Yang kedua, itulah pentingnya keutamaan kita menjaga iman di dalam amal kula panjenengan. Makanya cek sampai lepas iman kita. Jangan sampai meremehkan amal sekecil apapun. Coba nih kan. Seandainya ada orang yang tidak ada amal sedikit apapun dalam hatinya, pakun akongkok bedana neraka. Tetap dia akan bertahan menjadi penduduk neraka. Tapi karena barokah keimanan walaupun sangat kecil sekali, yang kak Gusti Allah. Ting epandii kada negi sungai kehidupan Allah. Okay? Mudah-mudahan kita tak sampai dengan neraka. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan nyetinga, ngidinga, kabuna neraka. Muka-muka tak pangidinga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penentu kebahagiaan kelebihan panjenengan. Karena tidak ada tawa di dalam neraka. Tidak ada kegembiraan di dalam. Tidak ada senyuman di dalam neraka. Maka tangis bertubi-tubi ada di dalam neraka. Dan di dalam surga tidak ada penderitaan, tawa terus-menerus, kegembiraan terus-menerus di surganya Allah. Makanya jangan remehkan amalan sekecil apapun. Mipola masalah dekian kasuar. Ini kan luar biasa. Islam ini ngajari luar biasa. Makanya keimanan jangan diremehkan. Ditanamkan keimanan. Amal-amal kefokusan jangan meremehkan. Ternyata menjadi penyebab diangkatnya orang yang sudah berada di dalam neraka. Subhanallah. Jadi masuk ke suarga bersih. Makanya tidak ada kekotoran di surga. Tak ada kekotoran. Bersih ada kelu di sungai kehidupan finaharil haya. Allah. Moga-moga kita tak sampai mandi di sungai kehidupan. Bon mandi berarti ya potong. Nah, pernah potong ni, tak nyaman potong. Kasuarga dia, kini potong. Muka-muka tak sampai lagi. Muka-muka ibaratnya selamat, lancar perjalanan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Iman, ini kan iman. Makanya salah satu bagian terpenting dari menjaga keimanan adalah sifat malu. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
da'hu fa innal haya'a minal iman. Apa kata Nabi kepada pemuda Ansar? Fa innal haya', maka sesungguhnya sifat malu itu minal iman, bagian dari keimanan. Makanya kelak orang seandi rasa keimanan akan masuk surga. Salah satu bagian dari keimanan adalah menjaga malu. Lah makin di dunia makin orang sudah tidak malu lagi bermaksiat. Maksiat yeser, muka aurat yeser, boleh kau orang. Ya, obuk nangkok mari bonding. Padahal maksiat, dosa. Satu halai wanita rambutnya kelihatan, wanita laki-laki yang bukan mahramnya, dosa. Ikan tompaki nak neraka. Nikah aurat. Apakah lagi dibuka aurat wanita? Semakin tak mau sudah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mudah kita melihat aurat wanita. Senang, tertawa. Padahal suara wanita aurat. Tapi dalam kategori-kategori tertentu. Sekarang banyak wanita tertawa, main TikTok, macam-macam, goyang-goyang, adik lotek lah. Padahal aurat mudah di-share, senang. Unengku share. Loh, ini namanya menjadi dosa jariah. Bukan hanya kebaikan jariah, tapi dosa jariah. Jadi saya nge-share oleh dosa dia, oleh nengku oleh dosa dia. Terutama juga yang membuka aurat, dosa jariah. Jadi selain nengku dosa terus. Oleh karena itulah ayo jaga malu. Kita berbuat maksiat kepada Allah. Malu. Bagaimana kita dilihat malaikat ketika bermaksiat? Karena di dalam diri kita, di tengah-tengah diri kita, kanan kiri ada CCTV yang tidak bisa kita pungkiri. Ada malaikat mencatatnya. Terus. Kita mungkin tidak bisa mencontoh para aulia-aulia, mencontoh ulama-ulama. Malu. Melihat apa? Malaikat. Melihat kita dalam keadaan bermaksiat. Muka aurat. Bahkan ini kan diceritakan. Anika banyak persaksian. Kaum soleh, ulama-ulama yang malu kepada malaikat ketika membuka auratnya. Bahkan beliau orang-orang ulama, wali-walinya Allah ketika mandi, beliau tidak membuka auratnya. Todus ke malaikat. Ta'abunkan pakai baju, pakai sarung, kente. Baca sarungnya. Basah. Kemudian terlesan. Karena takut, malu melihat auratnya. Ngabes diinti, bitwe todus. Kan bita ben bu abon kang bonus. Ini ke ulama-ulama tidak malu, takut ia bos malaikat. Lah nikah. Tak bengkang betul. Mandi tak bengkang. Ngakui napa mana? Baju terlesak karena takut. Dari todus coba. Mungkin kita tak bisa meniru, paling tidak keluar dari jeding tutup auratnya, apalagi keluar dari rumah, tutup auratnya. Kini kenyamanan malu sebagian dari iman. Orang mau bisa aja getodus, berarti kini beriman di dalam hatinya. Bagi itu kajian pada pagi hari ini, bahwa kekuatan iman yang diikuti dengan amal ini menjadi penentu orang masuk surganya Allah. Bahkan orang yang ada di neraka sekalipun, karena amal yang sedikit, iman yang sedikit dipertimbangkan oleh Allah untuk keluar dari neraka, dicuci kemudian masuk ke surga. Muka-muka iman kita kuat sama Allah, tebel sama Allah. Sampai akhir hayat, mudah-mudahan tak sampai luntur, mati membawa iman dan Islam. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.